Oke. Nah, satu hal yang mungkin yang pengen kita tahu nih, sebetulnya Bapak melakukan ini dengan berikan gratis apa gitu ya, bimbingan gitu. Ada sesuatu yang mau dicapai nggak dalam hidup Bapak ini? Ada apa yang dalam pemikiran Pak Jarod kalau boleh tahu, Pak? Ya, apapun yang saya kerjakan, saya yakin juga semua agama sama ya. Dalam agama Ya. saya pun juga. Saya menganggap ini saya lakukan untuk Tuhan. Nah, khususnya dalam hal yang kesehatan. Ini kan ceritanya begini. Setelah sukses, tahun 92 buka ekspor, 92 kerusuhan, bangkrut. Dari situ mulai buka toko, hancur, buka pabrik, rugi, buka grosir, tiarap. Jadi dari 98 itu sampai 2002, uang yang dicari selama 8 tahun ratusan ribu dolar, dan waktu itu dolar naik dari 2.500 menjadi 12.000, itu sebenarnya tahun 98 tuh bisnis bangkrut, tapi kekayaan lompat 5-6 kali lipat. Itu sebenarnya menjadi kaya raya. Cuma kekayaan itu juga dengan cepatnya jatuh bangun dalam berbagai usaha, sampai 2002 itu benar-benar tiarap lagi. Nah, lebih tiarapnya lagi daripada 98 karena kebangkrutan. 98 bangkrut karena ekspor yang berhenti, tapi dolarnya banyak. Ratusan ribu dolar, harganya berlipat-lipat lagi. Tapi dengan uang yang banyak itu, buka toko tutup, buka pabrik hancur, buka grosir habis. Itu benar-benar juga namanya ketabahan, kegigihan, keuletan, tambah ikhlas. Nggak ikhlas setruk lah uang-uang miliaran habis tahun segitu. Nah, lalu singkat cerita 2002 bangkit lagi tuh. 2002 tuh mulai merangkak yang namanya IFA, Indonesian Footwear Agency dulu, dari waktu ekspor tahun 92 itu pun namanya IFA. Ini IFA itu 92 dibuka dengan singkatan Indonesian Footwear Agency. Tapi waktu buka toko akhirnya udah seneng dengan namanya, IFA juga, grosir IFA juga. Lalu 2002 itu MLM. Dirintis dari 96 sebenarnya. Saya ikut MW 2 tahun, dapat sistem yang bagus, lalu terinspirasi buka sendiri. Nah, IFA ini MLM, multi level marketing, tapi ada produknya, bukan money get money, bukan money game. Ya, baju, sepatu, kosmetik. Singkat cerita, kami punya stokis di 200 kabupaten. Jadi IFA ini kejayaan tertingginya tahun 2017. Kami punya member hampir 500.000 orang di 200 kabupaten. Kami berpikir untuk siap-siap go public. Nah, platform datang, Lazada, Zalora, MLM dibanding dengan platform, ya kami hancur, kami nyungsep. Jadi 2019 kami kayak mengulangi tahun 98, kami bangkrut lagi. Tapi dahsyatnya kebangkrutan 2019 karena disusul dengan COVID, itu kami 200 miliar lebih habis. Bahkan tahun 2019 itu kami utang sekitar 17-an miliar utang kami di bank. Jadi masukin pandemi, kami bangkrut, kami utang. Nah, di tengah keterpurukan itu, COVID lagi. COVID Delta, anak kena COVID, istri kena COVID, pembantu terkapar. Itu masa-masa yang paling kritis. Waktu saya bangkrut, sebenarnya saya nggak sedih-sedih banget. Tapi anak saya bungsu, yang wajahnya kayak saya, yang 2 kan di Singapura, tinggal 1 di rumah, kena COVID Delta, pingsan lagi 2 kali, rumah sakit penuh, antibiotik kosong. Wah, itu saya dalam keadaan yang paling rendah menurut saya. Nah, saat itulah saya ngerasain gimana kalau orang sakit itu nggak ada harapan. Kalau orang sakit itu nggak ada pertolongan. Rumah sakit penuh. Kita ke apotek beli obat butuh 30 butir, cuma ada 6 butir. Butuh antibiotik, butuh 30 butir, cuma ada 9 butir. Anak sesak nafas, cari oksigen kosong. Itu keadaan yang istilahnya kita tuh kayak nggak ada harapan. Teman dokter juga banyak. Saya telepon ya semuanya sibuk. Dokter 1 pegang pasien 20, sekarang 50, sekarang 100. Kita nggak ada teman, kita nggak ada harapan, kita nggak ada pertolongan. Nah, itu keadaan yang saya mulai makin paham betapa disparitnya orang sakit menghadapi kematian. Karena yang sana sebelah mati, tetangga mati, di sana mati. Waduh, waktu anak saya COVID Delta sesak nafas, pingsan, istri saya ketularan, pingsan juga gitu. Waduh, pas saat itu ada lagi yang saya punya teman, Pak Jarod, tolong doakan saya. Istri saya dipanggil Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Anak saya kena COVID, istri ketularan, anak sembuh, istri yang dipanggil. Pas cerita begitu, istri saya pas ketularan, pas lagi pingsan lagi di kamar mandi. Waduh, nah itu cerita tidak bisa terpisah dari greget saya. Tuhan, kalau anak saya sembuh, kalau istri saya sembuh,
saya sudah lama hidup sehat. Dari tahun 98, itu saya udah lama menjalani pola hidup sehat. Cuma ya bisnis, dagang, usaha macam-macam, ada I.O., ada event organizer, ada production house, bikin film animasi. Maka sekarang saya masih menjadi direktur dari LSP Animasi, karena saya animator juga. Bahkan sekarang lagi bangun Happy Holiday Park 9 hektar, itu bukan saya juga. Itu kisahnya kayak tahun 92 diulang. Itu investor yang membangun ratusan miliar untuk mewujudkan impian saya. Jadi saya bangkrut, tapi impian nggak bisa bangkrut. Jadi yang 9 hektar dibangun nih Pak Hari di dekat Telaga Kahuripan, itu investasinya ratusan miliar, itu saya nggak punya saham. Tapi nanti saya dapat fee, karena itu paten saya, itu ide saya. Jadi orang lain yang mewujudkan impian saya. Ini kebangkitan kembali sekarang ini. Tapi kita bicara yang kemarin, lagi bangkrut, anak sakit. Nah, Tuhan tuh seperti bicara sama saya. Kamu sudah lama menjalani pola hidup sehat. Saya kacamata udah belasan tahun lepas sembuh. Saya alergi sembuh juga. Saraf kejepit sembuh. Istri saya sakit lutut sembuh juga. Nggak pakai operasi ya. Kita bilang sembuhnya tuh nggak pakai pola hidup sehat. Lalu Tuhan tuh bilang ajarkan itu kepada orang lain. Soal kekayaan banyak orang kaya, tapi banyak orang kaya pun kadang nggak bisa sehat. Orang kaya nggak bisa makan. Nah, itu seperti mandat. Nah ini, kenapa sekarang kok sampai tiap pagi gratis pun semangat? Gimana nggak semangat? Ini perintah dari Tuhan. Saya tuh kayak menganggapnya begitu. Jadi kalau saya nggak lakukan, nyawa saya dicabut gimana? Jadi saya harus semangat, Pak. Kalau enggak ya gimana, Bang? Ini udah istilahnya udah kayak ini perintah dari Tuhan. Kira-kira begitu dia. Kalau nggak semangat ya saya takut sama yang memberi nafas sama saya. Oke, ini luar biasa ini ya. Ini baru hari ini cerita tentang diri Pak Jarot ini baru saya dengar secara lengkap ini ya. Oke, biasa saya dengar cuma diajarin pola hidup sehat, olah nafas, segala macam. Sekarang hari ini latar belakang beliau ini yang sangat ternyata memang luar biasa. Oke, Pak Jarot, sebelum saya melangkah ke pertanyaan berikut, ini ada yang direct kepada saya bertanya dari siapa? Pak Yohanes ini ya. Bagaimana komitmen untuk jujur dan tekun dengan apa yang kita katakan dan kerjakan, apapun tantangan yang dihadapi, bagaimana dengan perintah mengasihi sesama tanpa memandang siapa dia? Mungkin Pak Jarot boleh kasih sedikit masukan gitu pada yang ditanya. Yang pertama, jujur itu nggak mudah. Ya, kita bicara yang sempit aja. Jujur sama istri. Coba Bapak jujur sama istri. Istri tanya, Pak aku cantik nggak? Nggak. langsung didepak. Jujur tuh ya, jujur bilang enggak. Nah, benjol lo kepala ya kan? Oke. Atau contoh yang lain. Mah, aku tadi ngasih uang ibu 5 juta. Kita jujur ngasih uang ibu. Ya dimarahi. Gimana sih kamu? Aku kan juga ada kebutuhan gitu ya. Kita jujur berbuat baik aja dimarahi. Atau contoh lagi, coba Bapak jujur sama istri. Mah, aku punya tabungan 1 miliar. Kamu nggak usah khawatir. Loh, kita jujur punya duit. Jangan-jangan Bapak dimarahi loh. Saya pikir kamu nggak punya duit. Aku pakai lipstik yang murah, pakai baju yang murah. Ternyata kamu punya duit. Waduh, jujur punya duit aja marah. Di mana jujur punya utang. Jadi, jujur itu nggak gampang gitu ya. Tapi saya memilih jujur apapun akibatnya. Kalau saya jujur dengan istri karena saya ngasih uang, lalu bertengkar, lebih baik saya bertengkar karena jujur, karena dengan bertengkar itu saya bisa menceritakan kepada istri saya ini orang miskin, saya puluhan tahun miskin, saya punya passion, nolong adik saya, ponakan saya, itu impian saya. Dan saya bilang begini, saya rela kok hidup sederhana, saya punya pengusaha, saya jadi pengusaha, income saya sebulan sekian, cari orang pengusaha lain yang income-nya 10% dari saya. Lihat bajunya merek apa, sepatunya merek apa, minumnya di mana, hidupnya sebulan biaya berapa. Saya mungkin sepertiganya mereka. Jadi saya punya konsekuensi kalau saya membantu orang lain, tapi itu saya ambil dari gaya hidup saya. Jadi kalau karena kejujuran itu bertengkar, saya fight, saya harus menolong, tapi saya bayar harga untuk menolong itu, saya potong dari biaya hidup saya. Misalnya begitu. Jadi kalau saya tetap memilih jujur, itu kalau contoh keluarga. Nah, contoh di kantor kemarin, ya kan, yang tadi saya cerita,
Begitu saya jujur soal komisi, semuanya masukkan di kantor, akhirnya divisi saya, gross margin profit-nya, GP-nya paling gede. Lalu direktur sebut-sebut, bisa nggak 9% kayak Jarot gitu ya? Waduh, yang lain yang marah lah. Orang jujur itu musuhnya banyak. Orang jujur itu musuhnya banyak. Jadi ya kita harus siap-siap. Kalau emang lingkungan kita nggak jujur, ya jujur musuhnya banyak. Ya, mungkin yang banyak jujur itu musuhnya banyak. Yang temannya banyak itu mungkin kalau maling temannya banyak, koruptor temannya banyak, orang jahat temannya banyak. Jadi kita tinggal mau cari mau benar atau enggak kan gitu. Tapi sekali lagi Ya. semakin langka, semakin berharga. Hmm. Tanah itu semeter ya kalau di Jakarta udah langka ya, semeter 20 juta. Ya, itu tanahnya berapa kubik tuh. Tapi kalau emas 1 kubik ya lebih mahal lagi karena emas lebih langka. Jadi orang pinter banyak, expert banyak, orang jujur makin sedikit, integritas makin sedikit. Nah, kalau kita menjadi bagian yang makin sedikit, soal disukai nggak disukai itu subjektif orang lain. Tapi sekali lagi, suatu saat akan ada orang yang menyukai dan orang itu punya wewenang. Orang itu punya kapasitas, orang itu punya modal, orang itu punya kepentingan yang bagus untuk kita. Jadi kalau orang nggak suka sama kita, kepentingannya dia itu nggak ada urusan dengan kepentingan saya. Saya jujur, tapi ada yang nggak suka. Nggak sukanya dia kan nggak ada hubungan dengan hidup saya sebenarnya. Nah, begitu ada orang yang punya duit, punya modal ratusan miliar, lihat saya jujur, dia berani investasi. Musuh yang banyak nggak ada artinya tuh, gitu ya. Kalau dia nggak sukanya itu karena kejujuran. Jadi sekali lagi jujur tidak mudah. Bang sama istri jujur aja bisa dimarahi. Betul. Ini saya sangat ingat sekali gitu. Jadi kadang-kadang saya ilustrasikan juga ini Pak Jarot. Karena kadang-kadang kita memang lingkungan kita itu suka tidak mendukung gitu ya. Tetapi biarlah kita tetap menjadi sesuatu yang berbeda dari mereka. Ibarat seperti pohon bunga teratai itu kan. Dia di lingkungan sekelilingnya lumpur, tapi dia tetap bisa menjadi putih gitu ya di antara lumpur-lumpur itu. Nah, ini adalah kehidupan mirip Pak Jarot gitu ya. Meskipun orang nggak suka di sekelilingnya gitu ya, nggak jujur dan selalu ini gitu, tapi Pak Jarot tetap putih gitu kan, bersih gitu kan. Jadi sehingga akhirnya orang lain yang punya wewenang seperti tadi Pak Jarot bilang, akhirnya memberikan sesuatu yang sangat berharga. Sudah tiba waktunya, Tuhan kasih jalan sama kita gitu kan. Begitu ya Pak Jarot ya? Yes. Nah, ini suatu hal yang mungkin kita boleh menjadi pegangan dalam hidup nih teman-teman. Riwayat dari Pak Jarot ini bisa jadi suatu cara buat kita menjalani kehidupan ini. Makanya channel ini Gema Kebijaksanaan menyuarakan supaya kita jadi bijak dalam hidup ini. Supaya tumbuh dengan lebih baik ya. Baik Pak Jarot, saya nyambung lagi nih ya. Karena ini seru sekali nih ya, rasanya wah banyak sekali nih yang saya mau bicarakan sama Pak Jarot. Oke Pak Jarot, jadi sekarang kira-kira gini, ya, dari buku yang Bapak tuliskan ini, poin-poin apa lagi yang boleh disampaikan ya Pak, yang penting buat kita supaya menjadi pegangan buat hidup kita itu Pak? Ya, dalam buku yang saya tulis memang judulnya Sukses Through Excellent Spirit. Jadi sukses karena roh yang luar biasa atau roh yang mengejar kesempurnaan yang ada di dalam kita. Jadi kalau uang itu di luar kita, partai politik di luar kita, organisasi di luar kita, tapi yang di dalam kita, maka adalah kepribadian, personality, impian, passion, cinta kasih, itu sesuatu yang di dalam kita, dan itu bisa membuat kita sukses. Nah, apalagi yang saya ajarkan dalam konsep Spirit of Excellence adalah konsep yang namanya saya berikan nama sekolah kehidupan. Sekolah sebuah mindset bahwa kegagalan, kebangkrutan, kerugian, kebakaran, sakit bukan hukuman dari Tuhan. Kan merasa bahwa sial, kena kutuk, dihukum Tuhan, belum tentu. Memang bisa, ya. Contoh sebelum kehidupan yang praktis dulu. Perut kita itu bisa karena kita makan lombok kebanyakan, gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya sama Tuhan, nggak ada hubungannya sama setan. Ya kita nggak penguasaan diri. Ya, tapi tapi juga ada sakit yang karena masalah-masalah psikologis. Ada juga masalah sakit karena orang lain yang salah, kita ditabrak misalnya gitu. Nah, kenapa kita sakit? Kenapa kita bangkrut? Kenapa rumah kita kebakaran? Kan saya juga pernah mengalami kebakaran tahun 2009, tidak diasuransi, sekeluarga lagi di Bali, ludes habis.
bangkrut waktu kerusuhan 98. Masuk sebelum COVID, bangkrut rugi ratusan miliar. Saya tidak memandang saya sebagai orang yang terkutuk. Kok saya memandang sebagai orang terkutuk, sebagai orang yang salah, lalu saya sedih, lalu saya hopeless, jiwa saya sakit, badan saya juga bisa sakit. Banyak orang hanya sakit, menua dengan cepat, mati lebih cepat, begitu pensiun, begitu bangkrut, begitu nggak ada pekerjaan, proses penuaan terjadi. Nah, saya memandang begini, bahwa Tuhan itu baik. Jadi memang ada filosofinya atau dasarnya. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan saya kebakaran, anak saya kena COVID, saya bangkrut? Lalu baiknya di mana? Baiknya adalah ini proses kehidupan. Jadi sukses through excellent spirit, memandang sukses bukan hasilnya, tapi juga bahkan sukses itu adalah respon yang tepat. Pada setiap kali kejadian, bagaimana kita sukses menghadapi kejadian-kejadian, bagaimana kita memaknai kehidupan, mendapat hikmah dari kejadian-kejadian, itulah sukses sejatinya. Jadi misalnya saya bangkrut ratusan miliar, itu kisah gagal atau kisah sukses? Bagi saya sukses, kalau saya bisa berkata begini, Tuhan baik banget. Waktu saya punya uang ratusan miliar, omset puluhan miliar tiap bulan, setahun bisa 400-500 miliar omsetnya. Saya merasakan kelimpahan dari Tuhan, diberkati Tuhan, kerja 1 bulan, bisa makan 2-3 tahun. Tapi waktu saya bangkrut, wow, saya merasakan betapa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Seperti saya dibawa ke padang gurun. Kalau dalam terminologi Kristen ya, berlimpah itu kayak di Kanaan. Wah, berlimpah-limpah, itu diberkati. Tapi begitu saya bangkrut, saya kayak dibawa ke padang gurun. Tapi di padang gurun, Nabi Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Di padang gurun, setiap hari bisa melihat tiang awan, tiang api. Bisa melihat tuntunan Tuhan. Bisa melihat pertolongan Tuhan. Bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi duit saya habis waktu bangkrut. Lalu saya dari mana? Pandemi masuk. Saya ngelukis. Ya, ini kalau background-nya bukan virtual, belakang saya lukisan nih. Itu mulai dari Maret 2020 sampai sekarang, saya sudah menjual 150 lukisan. Satu lukisan saya jual 15 juta, 20 juta. Memang tidak seberapa dibandingkan dengan bisnis yang puluhan miliar tiap bulan. Nggak ada artinya. Dulu kita nyumbang aja ratusan juta, lalu sekarang kita ngelukis laku 15 juta. Tapi 15 juta dalam kebangkrutan, lalu dengan lukisan itu, minggu demi minggu, saya bukan hanya makan, saya bisa berbuat baik, saya masih bisa mensubsidi sekolah di pedalaman, seperti yang saya lakukan ketika belum bangkrut. Nah, ini bagi saya, Tuhan mengizinkan bangkrut untuk membawa saya pada pengalaman Tuhan pelihara, minggu demi minggu. Jadi saya bahagia banget dengan kebangkrutan saya. Coba lihat muka saya, ada sedihnya nggak? Ini ratusan miliar hilang loh, belum lama loh. Ya. Lama ya miliar ini ya. Pegawai 300, punya sopir pribadi, punya sopir kantor, punya sekretaris pribadi, tiba-tiba nggak ada semuanya. Tadi ke Sentul aja saya setir sendiri gitu ya. Ya saya ngajak teman tapi saya yang setir, teman saya sebelah saya. Nah, dulu kemana pergi ada sopir. Tapi sekali lagi, kok spirit of excellence, roh yang luar biasa atau roh yang mengejar kesempurnaan adalah memaknai sukses bukan hasil, tapi prosesnya. Bahkan ketika saya jadi mahasiswa, saya mahasiswa teladan, saya jadi karyawan, saya sales terbaik, saya jadi pengusaha yang baik. Waktu saya bangkrut, saya bisa berkata kepada para pengusaha, kalau menghadapi kebangkrutan, ikuti saya, bayar pesangon, buruh dibayar semuanya, jual aset pribadi seperti Pak William Suryajaya, dia jual sahamnya demi anaknya, itu jadi bangkrut pun jadi contoh. Ini loh menghadapi kebangkrutan, nggak usah nangis, nggak usah sedih, nggak usah stroke, nggak usah gulanya naik, gitu kan? Ya, yang harus habis ya habis, yang harus dilepas ya dilepas. Nah, tapi begitu habis beneran, makan apa ini? Loh ternyata Tuhan pelihara lewat lukisan. Jadi ini yang saya maknai sebagai istilah saya, bahkan kalau saya ditanya, Pak, sukses itu apa sih? Sukses itu bagaimana setiap proses kita jalani dengan benar. Soal hasil itu mah dampak dari sukses. Jadi ketika saya bangkrut, saya berani berkata kok saya orang sukses. Saya sukses berhasil menghadapi kebangkrutan dengan benar. Saya sukses berhasil membayar utang-utang saya. Saya berhasil ikhlas
melepas aset-aset untuk bayar pesangon demi pesangon. Jadi saya naik mobil nggak mobil mewah, ya orang lain mungkin sukses itu naik Lamborghini, naik loh. Dulu saya punya omset banyak pun, tabungan miliaran pun juga nggak pakai mobil mewah sih. Jadi bagi saya, maka banyak orang lihat Pak Jarod ini sukses sama bangkrut nggak ada bedanya. Betul. Sebelum saya bangkrut sama sesudah bangkrut penampilannya sama. Yang beda itu saldonya. Luar biasa. Yang beda saldonya. Dulu ratusan miliar. Sekarang saldonya nggak nyampe. Oke, keren sekali nih Pak Jarod ya. Meskipun sudah lagi rugi ratusan miliar, tetap semangatnya masih menggebu-gebu malam ini ya. Saya rugi sudah 1 miliaran karena tutup perusahaan juga, sudah hampir 3 hari stres gitu ya Pak Jarod. Jadi sekarang dengar Pak Jarod ini udah langsung naik lagi spiritnya gitu kan. Oke, saya sangat